Shalom, mari kita siapkan hati dan pikiran kita mulai ibadah. Selamat hari Minggu dan selamat bersekutu bersama. Kita bersyukur senantiasa diberikan oleh Allah dan boleh berkumpul melalui persekutuan saat ini. Allah yang Maha pada kita kebenarannya agar umatnya senantiasa. Pada kita saat ini tuntun dengan tema Kuduskanlah Kristus dalam hatimu. Mari berdiri, kita memuliakan Tuhan dengan menyanyi nyanyian Ya Tuhan kami puji namamu besar. Sidang jemaat Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kamu sekalian, di dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Bagimu juga. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, marilah dengan rasa sesal dan malu kita mengaku dosa di hadapan Tuhan dan memohon anugerah pengampunannya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena itu, mari mengaku dosa di hadapan Allah. Kami ampunilah pelanggaran hadapan kami. Selamatlah oleh kasih, oleh
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Mika 7 ayat 18-19 berkata, siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia, biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapus kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Amin. Kasih Allahku tiada yang setaranya, neraka dapat direngku, ketika pun tergapailah, karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Andaikan laut tintanya dan langit jadi kertasnya, andaikan ranting kalamnya dan insan pun pujangannya, takkan genap mengungkapkan kasih mulia, dan langit pun takkan lengkap memuat kisahnya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Mohon Bapak Ibu yang ada di belakang, di dalam ruangan ini masih sangat banyak kursi yang kosong. Silakan untuk mengisinya. Silakan Bapak Ibu. Dengarkanlah petunjuk hidup baru, pertama Petrus 3 ayat 18 berkata, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Mazmur secara dari Mazmur 6 ayat 8 hingga. Bila Allah kami, hai bangsa-bangsa, Dan pendengarkanlah puji-pujian kepadanya, Dia mempertahankan jiwa kami di dalam, dan tidak membiarkan kaki kami goyah. sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah. Telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak, Engkau telah membawa kami ke dalam jaring. mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas.
Aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban Aku akan membayar kepadamu dasarku, telah diucapkan bibirku. dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu. Dengan asap korban dari domba-domba jantan, aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulut. Ini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, Tentulah Tuhan tidak mau mendengar. sungguhnya Allah telah mendengar. Dia telah memperhatikan doa yang Pujilah Allah yang tidak menolak doa. dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Bersorak-sorai bagi Allah, seluruh bumi nyanyilah. Mari muliakanlah namanya, lakukan mazmur yang megah. Akuilah betapa dahsyat karyamu dalam dunia. Musuhmu tunduk tanpa syarat, seluruh bumi menyembah. Hai bangsa-bangsa, puji Dia, suaramu perdengarkanlah. Dia pembela hidup kita tak jatuh dan rebah. Bagaikan perak dimurnikan, tak uji hamba-hambamu dari sengsara dan tindihan. Umatmu bebas dan teguh. Untuk pemberitaan firman Tuhan, mari siapkan bagian firman Tuhan yang akan menjadi bagian pembacaan. Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai 34. Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai 34. Pembacaan yang berikut pertama Petrus 3 ayat 13 sampai 22. Pertama Petrus 3 ayat 13 sampai 22 dan pembacaan Injil menurut Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Kita berdoa. Hanya Engkau, ya Allah, yang layak untuk kami puji dan sembah. Dan karena itu, di saat ini, dalam ibadah raya Minggu, kami selaku umat milik kepunyaan Tuhan datang menyembah Tuhan atas hidup dan kesempatan yang dianugerahkan.
kami menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan. Di tengah-tengah persekutuan ibadah kami, firman-Mu akan disampaikan. Allah Roh Kudus terangi hati pikiran kami untuk mengerti dengan baik kebenaran firman. Berfirmanlah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengar. Pakai kami hamba-hamba-Mu yang akan memimpin dan mengurai kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan terambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 22 hingga ayat. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan pada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan pada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Dia adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh bumi. Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia di antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionisius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Sekian sabda Tuhan. Firman Tuhan yang kedua terambil dari pertama Petrus 3 ayat 13 sampai 20. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takut apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap orang yang bertanggung jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang menghina kamu karena hidup yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, hal itu dikehendaki Allah, daripada mereka karena berbuat jahat. Sebab
juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tapi yang telah dibangkitkan menurut, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahtera, mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan. Itu juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan, maksudnya bukan untuk jasmani, melainkan untuk hati nurani yang baik kepada Allah, oleh kebangkitan Yesus yang duduk di kanan Allah setelah ia naik ke surga ke malaikat. Kuasa dan kekuatan tidak ditaklukkan kepadanya. Sekianlah. Haleluya. Jemaat Tuhan, dengarkanlah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes 14 ayat 15 sampai 21 demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Bahagia setiap orang yang mendengar, lalu memelihara dengan setia kebenaran Tuhan dalam hidupnya. Kure sumanga puang. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara. Shalom. Itu baru ungkapan sukacita yang luar biasa. Karena kita selalu merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, bahan utama kita ada pada pertama Petrus 3 ayat 13 sampai 22. Dan kita ada di bawah sorotan tema yang mengatakan, kuduskanlah Kristus dalam hatimu. Itu tema kita, kuduskanlah Kristus dalam. Sepenggal lagu rohani katakan, dunia dalam rawa payah berjuang terus. Artinya, di dalam dunia ini
selalu saja ada tantangan. Di dalam dunia ini selalu saja ada kesusahan atau penderitaan. Petrus menyebutkan 2 jenis penderitaan, pembacaan kita. Menyebutkan ada 2 jenis penderitaan. Yang pertama, penderitaan yang ditimbulkan karena melakukan kejahatan. Dan yang kedua adalah penderitaan yang ditimbulkan karena mempertahankan atau melakukan kebenaran. Kalau orang menderita karena dia buat salah atau dia melakukan kejahatan, itu wajar. Tetapi jika seseorang menderita karena melakukan kebenaran, itu adalah kasih karunia dari Tuhan. Dan untuk itu penulis surat Petrus ini mengatakan berbahagialah. Kalau orang menderita karena dia lakukan kebenaran, berbahagialah. Karena itu adalah kasih karunia Allah. Berbicara tentang penderitaan, dalam sejarah gereja, mulai dari sejarah Alkitab, itu melekat dengan kehidupan orang percaya. Alkitab mencatat bagaimana para tokoh Alkitab, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, mereka yang mempersaksikan kebenaran, itu mengalami penderitaan. Daniel bersama dengan teman-temannya, Paulus, Yohanes, akan melewati beratnya penderitaan, bahkan mati secara syahid, martir. Itu karena apa? Karena mereka mempertahankan kebenaran dan memberitakan Injil Yesus Kristus. Bapak-bapak gereja tercatat dalam sejarah gereja, termasuk di dalam gereja Toraja. Para pendahulu kita yang memberitakan Injil, sehingga masuknya Injil di tanah Toraja, berdirinya gereja Toraja, itu juga mereka menghadapi penderitaan, penganiayaan. Benar. Kenyataan ini sesungguhnya sudah tercatat di dalam Alkitab. Salah satu pembacaan lectionary kita tadi katakan, seandainya orang percaya itu berasal dari dunia, maka pasti dunia tidak membencinya. Tetapi karena kita berasal dari Bapa dan dunia tidak mengenal kita, tidak mengenal Bapa, hanya dunia benci. Orang Kristen sejati pasti akan berhadapan dengan tantangan. Itu sudah pasti. Itu konsekuensi ikut Yesus. Menjadi Kristen berarti kita siap untuk menanggung resiko. Saya katakan orang Kristen sejati itu dia pasti akan berhadapan dengan tantangan. Beda dengan orang Kristen KTP. Kalau istilah saya dalam PKB kemarin yang Kristen abu-abu, yang selalu mencari aman supaya bebas dari tantangan. Jadi imannya situasional. Di sini dia bisa nyatakan kebenaran, tapi di luar dia bisa hianati supaya dia aman. Tapi orang Kristen sejati yang menyatakan kebenaran, dia pasti berhadapan dengan tantangan. Situasi umat Kristen yang penuh dengan tekanan, yang penuh dengan penderitaan, yang penuh dengan penganiayaan, ini juga dialami pada saat
di mana surat Petrus ini disampaikan kepada orang Kristen yang ada di Kapadokia, Pontus, Asia Kecil, dan Bitinia. Ini sebenarnya termasuk surat penggembalaan. Dalam keadaan yang tertekan, dalam keadaan yang penuh dengan penderitaan, surat ini mengingatkan. Pembacaan kita tadi dalam pertama Petrus 3, yang adalah surat penggembalaan, ini mengingatkan bagaimana orang Kristen, bagaimana pengikut Kristus atau orang percaya tetap memperlihatkan jati dirinya. Walaupun mereka ada dalam tekanan, walaupun mereka berada dalam penderitaan. Surat ini mengingatkan orang Kristen harus tetap memperlihatkan jati dirinya untuk tidak melakukan kejahatan. Dikatakan jangan kita menderita karena berbuat jahat. Namun demikian, kalau kita menderita karena melakukan kebenaran, itu berkat. Itu kasih karunia. Dan pasti bahagia. Supaya orang Kristen tidak melakukan kesalahan, supaya orang Kristen tidak jatuh ke dalam perbuatan kejahatan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan, supaya orang percaya, orang Kristen tidak jatuh dalam perbuatan jahat di tengah-tengah sesamanya yang penuh dengan kebencian. Petrus ingat ayat 15 katakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Sebab ya, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Apa artinya ini, Bapak Ibu? Apa arti tema kita? Kuduskanlah Kristus dalam hati. Bukankah Kristus atau Tuhan itu kudus? Lalu siapakah kita manusia ini yang punya kemampuan atau kehebatan untuk menguduskan Kristus? Yang dimaksudkan di sini adalah ketika surat ini mengatakan kuduskanlah Kristus dalam hatimu, yang dimaksudkan adalah tempatkanlah Kristus, Tuhan yang kudus itu di dalam hatimu. Artinya bagaimana kita memberikan hati kita, hidup kita ini dikuasai oleh Kristus. Bagaimana hati hidup kita ini menghormati dan menghargai kedaulatan Kristus. Kalau Kristus yang menguasai hati, sudah pasti segala bentuk kejahatan yang ada di dalamnya itu disingkirkan. Sehingga setiap orang percaya hanya melakukan kebenaran sebagaimana tuntunan Kristus. Kehidupan yang menguduskan Kristus dalam hati akan memampukan setiap orang percaya untuk menampakkan kehidupan yang penuh dengan kesalehan. Kalau orang percaya menguduskan Kristus dalam hatinya, pasti akan nampak kesalehan hidup yang benar. Sehingga dengan perbuatan orang percaya yang tidak melakukan kejahatan atau tidak membalas kejahatan, menjadikan orang sadar akan perbuatannya yang jahat. Kalau Kristus yang menguasai hati, kuduskanlah Kristus dalam hatimu, ada kekuatan, ada kemampuan. Kita tetap menyatakan kebenaran walaupun di tengah-tengah penderitaan. Walaupun di tengah-tengah kejahatan. Tidak membalas kejahatan itu pasti akan menjadikan seseorang sadar akan perbuatannya. Roma 12 ayat 20 katakan, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika haus,
beri dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api atas kepalanya. Ayat ini sejajar dengan ayat 16 pembacaan kita. Katakan, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnaan mereka itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tentunya melakukan kebenaran tidaklah mudah. Apalagi karena kebenaran kita harus menderita. Tapi teladan sudah diberikan Tuhan Yesus. Bagaimana dia harus menjalani penderitaan, bagaimana Yesus menjalani penderitaan sampai mati di atas kayu salib. Firman Tuhan mengatakan, Yesus tidak sama sekali melakukan kesalahan. Dia benar. Tapi dia harus menanggung dosa manusia. Dia harus menanggung manusia yang tidak benar. Supaya manusia itu dibenarkan dan diselamatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, agar keteladanan Kristus nyata dalam hidup kita, maka firman Tuhan hari ini ingatkan kita semua, kuduskanlah Kristus dalam hati. Supaya setiap orang mampu bertahan dan memberikan pertanggungjawaban tentang harapan yang dimiliki. Kuduskanlah Kristus dalam hatimu, supaya setiap orang dimampukan atau diberikan kekuatan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi tetap melakukan kebenaran. Pertanyaan sekarang, Bapak, Ibu, saudara-saudara, bagaimana dengan kehidupan keberimanan kita? Mari koreksi diri, mari reintrospeksi diri hati kita ini. Adakah Kristus yang menguasai hati kita? Tahu, jangan-jangan di hati kita ini masih penuh dengan kehendak. Di hati kita ini masih penuh dengan ego. Di hati kita ini masih penuh dengan benci, iri, dengki, dan sebagainya. Kalau Kristus menguasai hati setiap orang, maka ada kekuatan sekali lagi untuk terus melakukan kebenaran. Akan terus ada kekuatan untuk menghadapi realita yang penuh dengan kebencian, tapi tetap melakukan kebaikan. Ignatius, dia adalah seorang murid Rasul Yohanes. Ketika dia berada di Antioquia, dia mendapati Kaisar Trajan itu menaikkan syukur kepada dewa-dewa dan mempersembahkan korban besar-besaran. Apa yang Ignatius? Dia mencelah secara terang-terangan di bait suci. Akibatnya Kaisar sangat marah dan mengirim Ignatius ke Roma untuk menjalani penghukuman. Saat Ignatius dibawa ke gua singa, apa yang dilakukan oleh Ignatius? Berulang-ulang kali, terus-menerus yang diucapkan adalah nama Yesus. Ketika ia ditanyakan tentang tindakannya tersebut, ia menjawab, Yesus yang kukasihi, Dia juru selamatku. Sehingga aku sangat yakin kalau hatiku dibelah dan dipotong-potong, nama Yesus akan ditemukan tertulis di setiap potongan-potongan tersebut. Orang percaya perlu belajar dari Ignatius yang terus menguduskan Kristus di dalam hatinya dan hidupnya, sehingga tantangan atau penderitaan seberat apapun tidak membuat orang percaya gentar, tetapi selalu siap sedia untuk mempertanggungjawabkan iman dan pengharapannya di dalam. Mari masuk dalam ruang satu. Kuduskanlah Kristus dalam hatimu. Akan memampukan setiap orang untuk tetap menyatakan kebenaran. Kuduskanlah Kristus dalam hatimu dan memampukan setiap orang mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Mari bersama kita menaikkan doa
sempurna yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu seperti berikan seperti kami, dan jangan lepas. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan di sepanjang abad, mari kita ikrarkan pengakuan iman dalam rumusan pengakuan iman rasuli demikian. Yesus Kudus lahir dari Guru duduk di sebelah kanan dari sana, hakimi orang yang kudus, yang kudus dan aman, Tuhan orang ampunan dosa, hidup.
untuk kita memberi yang terbaik buat dan Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur kepada korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Tabur waktu pagi, tabur beri kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuanya pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk bumbunya. Kita akan bersuka bawa berkatnya, masuk bumbunya. Kita akan bersuka bawa berkatnya. diberi sang surga, digapai Hawa, kita pun menabur, Dia bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk bumbunya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk bumbunya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Maju walau suka, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk bumbunya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk bumbunya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Diulang dari bait 1. Tabur waktu pagi, tabur beri kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuanya pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk bumbunya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk bumbunya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Silakan paduan suara sek.
Kemuliaan bagi Tuhan untuk persembahan pujian dari paduan suara Walang Bypass. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kehidupan dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan dalam ibadah raya minggu saat ini. Kami datang menyembah Tuhan. Semoga penyembahan kami berkenan kepadamu. Dan kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang diperdengarkan kepada kami semua. Allah Roh Kudus, sempurnakan pemahaman kami. Kuasai hati dan hidup kami. Meteraikan firman-Mu, supaya sungguh-sungguh kami sebagai pengikut Kristus menguduskan Kristus di dalam hati kami, sehingga kami punya kemampuan untuk menyatakan kebenaran, mempertanggungjawabkan iman dan pengharapan yang ada pada kami di dalam Kristus. Dan hidup kami akan terus menjadi kesaksian, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami jujur mengakui bahwa banyak kali kami gagal dan seringkali kami tidak mampu. Kasihani kami Tuhan. Terus perlengkapi kami untuk semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Karena kami menguduskan Kristus di dalam hati. Kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk menyatakan buah-buah iman lewat pundi persembahan yang sudah diedarkan. Kuduskan persembahan kami Tuhan, yang adalah tanda syukur kami kepada Tuhan. Berkati untuk berguna bagi kelebaran firman-Mu. Dan berkat Tuhan yang masih ada pada kami. Ajar kami untuk menggunakannya dengan baik, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat-Mu, dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam usaha atau kerja yang dilakukan. Berkati Tuhan. Jemaat-Mu yang harus terpisah dari anggota keluarga karena tanggung jawab mencari nafkah, khususnya bagi bapak keluarga. Tuhan, kami percaya Tuhan menjaga dan melindungi dimanapun mereka ada, dalam pekerjaan atau dalam tanggung jawab mereka. Dan Tuhan memberkati, sehingga saatnya nanti Tuhan perkenankan untuk kembali berkumpul bersama dengan keluarga. Jemaat-Mu yang sedang berjuang untuk mencari lapangan pekerjaan, di tengah-tengah berbagai kesulitan yang terkadang membuat kecewa dan putus harap. Kembali kuatkan iman dan pengharapan, bahwa ketika berjuang dengan takut dan andalkan Tuhan, dengan bersabar untuk menanti waktu Tuhan, Tuhan memberikan yang terbaik. Ya Allah Bapa dalam sorga, mendoakan orang tua kami yang telah memasuki dan menjalani masa indah di lanjut usia. Kita berikan semangat dan sukacita serta kesehatan. Anak-anak, cucu-cucu yang sedang dalam perjuangan di bangku pendidikan, baik yang ada bersama-sama dengan orang tua di Jakarta maupun yang jauh terpisah, berkati perjuangan mereka di bangku pendidikan Tuhan.
Masih ada yang sementara mengikuti ujian, bahkan mempersiapkan ujian akhir. Tuhan menolong dan memberkati. Anak-anak, cucu-cucu yang saat ini sementara dalam pengurusan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Tuhan berkati segala urusan, Tuhan bukakan jalan sehingga mereka boleh melanjutkan pendidikannya pada jenjang selanjutnya. Ya Allah Bapa di sorga, jemaat-Mu yang sedang dalam kondisi fisik yang lemah karena sakit penyakit, dalam lembaran warta jemaat ada nama-nama anggota jemaat yang Tuhan tahu kondisi kesehatan mereka, baik yang dirawat di rumah, yang dirawat di rumah sakit, atau yang juga saat ini sempat mengambil bagian dalam ibadah yang juga sementara dalam proses pemulihan. Kuasa-Mu dinyatakan Tuhan untuk mengalirkan berkat kesembuhan. Yang berduka Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan, untuk tidak larut dalam duka cita, tapi punya pengharapan di dalam Tuhan. Yang bergumul, ada begitu banyak bentuk-bentuk pergumulan dalam hidup ini. Kuatkan iman jemaat-Mu Tuhan supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan, tetapi terus andalkan Tuhan. Kami bersuka cita bersama dengan jemaat-Mu yang berhari ulang tahun kelahiran, yang berhari ulang tahun perkawinan, yang sembuh dari sakit penyakit, yang meraih keberhasilan dalam berbagai bidang hidup. Sempurnakan sukacita jemaat-Mu Tuhan. Tuhan sambut ungkapan syukur jemaat-Mu. Semoga hidup ini adalah hidup yang selalu memuliakan Tuhan. Berkati kami hamba-hamba-Mu, Bapak Ibu Majelis, pengurus OIG. Beri kami hikmat, kesehatan, kemurnian hati, sukacita untuk melayani Tuhan. Beri kami hikmat untuk sehati sepikir menata dan melaksanakan pelayanan, supaya persekutuan ini terbangun dengan baik. Tuhan dipermuliakan. Bapa dalam sorga, kami mendoakan untuk bangsa dan negara kami. Pemerintah kami, beri hikmat dalam menjalankan roda pemerintah. Program pelayanan yang akan dilangsungkan di tengah-tengah jemaat, pelayanan dalam sepekan, Tuhan berkati, supaya semua boleh berjalan dengan Tuhan dipermuliakan. Semua yang sudah terlibat ambil bagian dalam pelayanan saat ini, berkatilah ya Tuhan, sehingga pengetahuan, talenta yang Tuhan anugerahkan selalu dipakai untuk melayani dan memuliakan. Kehidupan kami pekan mendatang serahkan ke dalam kuasa kasih dan pimpinan Tuhan. Harapan kami minggu depan, kami diperkenankan lagi untuk datang menyembah Tuhan dalam ibadah raya. Ini doakan, ini syafaatkan, sambut sempurnakan. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Mari berdiri. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut
Tuhan, pergilah, pancarkan hidup keberagamaan yang benar, dan jadilah berkat bagi semua orang dalam hidup. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Warta Jemaat 14:23. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi tata usaha atau majelis. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya telah melayani hari Minggu saat ini. Semoga Tuhan senantiasa bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah mengikuti pada ibadah hari ini. Majelis tugas, kantoria, pemain musik, operator ya, dan operator sound system. Tuhan memberkati. Perkataan perkawinan. Jika tidak ada keberatan yang sah, maka akan dilaksanakan pemberkatan perkawinan Mario Moses Putra Agustin dan saudari Putra Nugranti Tandung pada hari Sabtu 20 Mei 2023 Abdiel Jimbaran, Bali. Tuhan Yesus. Kita duka cita telah meninggal pada hari Kamis 11 Mei 2023 Bapak M. Tak, orang tua dari Bapak Edi Hansi yang telah dimakamkan pada hari Jumat Mei 2023 PPU Pondok Kelapa. Tuhan kira penghiburan bagi kanan pada pundi 4 Minggu 14 Mei 2023 kontingen Preskes Porseni Jumat Keramat 28 Mei Panitia Pres PGT KPJ. Warta Komisi kelas katekisasi dilaksanakan setiap minggu. Pada ibadah jam 10 diharapkan serta katekisasi pelajaran tersebut. Warta PWGT sampaikan kepada PWGT Jemaat Keramat bahwa akan dilaksanakan kerja bakti lingkungan gedung gereja pada hari Selasa 16 Mei dan harapkan kehadiran. Dalam rangka Hari Lansia yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 23 KPWGT KPJ akan mengadakan kunjungan di Jemaat Keramat. Itu pengurus PWGT mengundang para lansia untuk datang ikut partisipasi dalam acara tersebut dengan diawali 6 lansia pada pukul 6.30 dengan dress code kaos warna ungu dan membawa botol minum. Kaum bapak bisa menggunakan atau menyesuaikan. Ibadah Pasca PGIW Sektor Jakarta Utara akan dilaksanakan pada hari Senin 15 Mei 2023
pagi ya, tempat di Ancol, berangkat dari gereja pukul 5.30. Hanya disediakan snack saja. Warta PKB. Ibadah PKB atau diskusi akan diadakan pada hari Minggu 21 Mei 2023 pukul 12 WIB bertempat di Ruang Serbaguna Jemaat Keramat. Ibadah keluarga Sabtu 20 2023 keluarga Martin Ramba dengan pelayan Pendeta Yulia tanggal, dan Sabtu 20 Mei keluarga Haryanto Papura dan pelayan firman Pendeta Amos. Anggota jemaat yang berulang tahun. Selamat kepada anggota jemaat yang mengalami anugerah Tuhan lewat pertambahan usia. Kiranya Tuhan Yesus membuka cita mereka serta memberkati dalam kehidupan. Berita sakit. Doakan warta jemaat yang berobat jalan dan yang masih dirawat di rumah sakit. Semoga cepat pulih dan sehat. Maaf bila terdapat kesalahan dan koreksi atau tambahan dapat disampaikan atau dan majalah kanan warta. Kekasih Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Pakailah Waktu Anugerah Tuhan. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu sikat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Janganlah sia-siakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Demikian ibadah kita saat ini, saya silakan jemaat untuk mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.